Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kali tentang garis dan garis singgung dalam ruang. Ini masih terkait dengan kalkulus vektor. Jika pada video sebelumnya sudah dibahas tentang persamaan parametrik dari kurva secara umum, ya. Kita akan lihat bagaimana persamaan parametrik dari garis atau dan juga garis singgung, ya, di dalam ruang. Ya, garis sebenarnya termasuk kurva juga, namun kurva yang paling sederhana. Ya. Kalau saya gambarkan dalam ruang 3 dimensi, ini ada sumbu, kita gambarkan ya sistem koordinatnya ya. Adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, lalu ada garis, saya ini garisnya, ya. Garis ini melewati 2 titik. Kedua titik itu kita ungkapkan oleh vektor posisi, misalkan ini adalah vektor posisi yang pertama, ini adalah vektor posisi yang kedua. Ini titiknya misalkan titik P0, dan vektornya kita nyatakan oleh vektor R0, kemudian ini adalah titik P. Nah, P ini bisa bergeser, jadi P0 disebut dengan titik tetap, ya, titik tetap. Kemudian P ini bergeser, ya, di sepanjang garis ini, ya, bergeser. Maka ini kita tuliskan RT, ya. Jadi P0-nya misalnya ada titik X0, Y0, Z0, ini disebut titik tetap, ya. Kemudian P, X, Y, Z, atau XT, YT, XT, YT, ZT, ya. Jadi ini berubah, ya. Berubah atau boleh kita sebut, ya, titik di sepanjang garis, ya. Di sepanjang garis. Ya, di sepanjang garis, bisa sebelah kiri dari panel, bisa sebelah kanan dari panel, ya. Kemudian misal kita punya sebuah vektor, ya, sebuah vektor yang sejajar dengan garis ini, atau ya kita buatkan di sini gambarnya, ya. Misalkan ini ada vektor. Nah, di vektor ini adalah vektor yang sejajar, ya. Ini vektor yang sejajar dengan garis ini. Vektor itu kita sebut sebagai vektor U, dan U disebut sebagai vektor, nah misalnya U ini adalah vektornya vektor A, B, C, ya. Itu disebut vektor arah, ya. Disebut vektor arah. Vektor arah yang sejajar apa? Sejajar dengan garis, ya. Nah, untuk menyatakan persamaan parametrik dari garis ini, ya, RT ini sebenarnya persamaan parametriknya, ya. RT persamaan parametriknya. Kita bisa coba buatkan sebuah vektor dari P0 ke P. Maka vektor dari P0 ke P itu akan searah dengan vektor U ini. Dan kita bisa ungkapkan bahwa vektor P0 ke P itu adalah vektor yang merupakan kelipatan atau suatu skalar, ya, dikalikan dengan vektor U. Jadi vektor P0 ke P itu adalah suatu parameter
ya, dikalikan dengan U. Jadi skalar dikalikan dengan U, ya. Ini menyatakan bahwa vektor P0 P akan searah dengan vektor U, ya. Nah, kemudian dari gambar juga bahwa P0 ke P ini tidak lain apa? Tidak lain vektor RT dikurangi vektor R0 kan ya? Kan R0 dilanjutkan dengan P0 P akan sama dengan vektor RT kan ya? Dari sini kita akan dapatkan bahwa RT P0 P itu adalah tidak lain RT dikurangi apa? R0 sama dengan T dikali U. Sehingga diperoleh ya persamaan parametrik ya. Persamaan parametrik garis dalam ruang ya. Yang melewati titik P0 dan P ya. Kita ungkapkan oleh R T sama dengan pindahkan R0-nya ke kanan ya. Jadi R0 ditambah dengan T dikalikan dengan U. Oke. Nih ya. Jadi garis ini adalah garis yang melewati P0 dan P atau melewati X0, Y0, Z0 dan X, Y, Z di mana X, Y, Z adalah sebarang titik di dalam garis ya. Nah, kemudian kalau kita ungkapkan bahwa vektor R0 ini sendiri kan sebenarnya kalau titiknya adalah titik X0, Y0, Z0, ya, R0 itu kan kita bisa tuliskan X0, Y0, Z0, itu kan ya. Kemudian R-nya sendiri ya RT-nya sendiri adalah X, sebenarnya XT ya, XT, YT, ZT. Namun untuk menyingkat kita tulis X, Y, Z saja ya. Dan U, nah tadi U ini kan ya, U itu kan vektor A, B, C. Sebarang ya. Maka kita bisa dapatkan kalau kita ganti ini ya bahwa X, Y, Z sama saja dengan R0-nya adalah X0, Y0, Z0 ditambah dengan T dikali dengan A, B, C. Ya, ingat kalau vektor ditambahkan, ya berarti kan X, Y, Z, ruas kirinya biarkan. Kemudian ruas kanannya kita buat. Tambahkan ini kan ya, ini tambahkan dengan ini. Berarti apa? X0 ditambah dengan A kali T, Y0 ditambah dengan B kali T, Z0 ditambah C kali T. Berarti ini X0 ditambah AT, Y0 ditambah BT, Z0 ditambah dengan ZT. Yang menunjukkan bahwa X berarti sama dengan ini kan ya? Kita akan dapatkan bahwa X sama saja dengan X0 plus AT, kemudian Y sama dengan Y0 plus BT, dan Z sama dengan Z0 plus ZT. Oke. Oke, jadi kita bisa lihat atau bagaimana cara menyatakan persamaan parametrik dari garis ini paling sederhana ya ini ya. Sebagai contoh misalnya tentukan persamaan parametrik
garis yang melalui titik apa ya, sebentar. 3 2,4 dan 5,6-2. Oke, ya. Oke, ya. Nah, langkah pertama kita dapatkan dulu vektor arahnya, ya. Vektor arah. Vektor arahnya, yakni U, dengan langsung saja mengambil 2 titik inilah, ya. Karena kan ini pasti vektor yang sejajar dengan vektor kalau kita buatkan dari 3-24 ke 5,6-2. Kita langsung ambil ini saja, ya. Dari 2 titik di dalam garis, ya, ini berarti 5,6-2 dikurangi, ya, 3-2, 4. Berarti berapa ini? 5 dikurangi 3 adalah 2, kemudian 6 dikurangi min 2, berarti 8, kemudian min 2 dikurangi dengan 4, berarti min 6. Oke, ini vektor arahnya. Nah, maka persamaan parametriknya, ya, persamaan parametriknya kita gunakan rumusnya, ini RT sama dengan R0 plus T kali U. RT sama dengan R0 plus T dikali U. Nah, kita ambil titik tetapnya ini, R0 yang ini, ya, yang pertama ini. Jadi 3,24, kita ambil sebagai titik tetap. 3-2, 4, ditambah berarti T dikali dengan ini. 2, 8, min 6. Sehingga dapatlah persamaan parameter berarti 3 plus 2T, ya. Koma, min 2 plus 8T, ya. Min 2 plus 8T. Dan 4 dikurang 6T, kan, ya. 4 min 6T. Oke. Mudah, ya. Ini untuk mendapatkan persamaan parametrik dari garis. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita ingin menyatakan persamaan garis singgung. Garis singgung. Ada kurva, ya. Misalnya di dalam ruang ada kurva beginilah, ya. Ini ada kurva. Lalu ada garis yang menyinggung kurva, ya. Di satu titik, misalnya ini garis singgungnya. Nah, ini garis singgung. Menyinggung kurva di titik yang kita ungkapkan misalkan dari sistem dari titik asal koordinat, misalkan ini. Nah, ini adalah titik asal koordinatnya. Misalkan ini adalah vektor R pada suatu parameter T tertentu. Untuk mendapatkan persamaan garis ini, kita harus tahu dulu gradiennya. Nah, gradiennya bisa kita dekati dengan cara mengambil suatu garis yang melewati kurva ini, ya. Misalnya kita ambil 2 titik di dalam kurva. Nah, ini
R ketika parameternya bertambah sebesar delta T. Nah, maka kita bisa punya sebuah garis atau sebuah, boleh juga vektor lah ya, vektor yang ditarik dari titik RT ke titik ini. Ini kita misalkan ya, vektornya adalah delta R. Delta R. Nah, gradien dari garis yang melewati, yang sejajar dengan atau yang beribut dengan delta R ini, ya, garis yang di sini, itu kan jadi gradien garis yang sejajar delta R ya. Atau garis yang melewat apa yang ya yang sejajar ya, sejajar delta yang sejajar delta R adalah ya tinggal delta R-nya dibagi dengan delta T, gitu kan ya? Nah, sekarang yang kita inginkan adalah gradien dari garis singgung ini dulu. Ya, sebelum kita dapatkan persamaan garis ini ya, harus tahu gradiennya. Gradien dari garis singgung ini. Ya. Kalau seandainya delta T mendekati 0, maka otomatis delta R juga akan menuju 0 ya. Ya kalau ini menuju 0, maka delta R akan menuju 0. Berarti si vektor ini akan semakin dekat sini dan gradiennya itu akan, atau garisnya itu akan hampir sejajar dengan garis singgung. Ini dapat kita katakan bahwa gradien garis singgung ya itu adalah sama dengan gradien dari garis yang sejajar delta R ketika delta T-nya menuju 0. Ya. Yani limit dari apa? Limit secara matematis kan kalau mendekati 0 ya, kita tuliskan dapat begini ya. Delta T menuju 0 dari delta R per delta T. Dan ini tidak lain apa? Tidak lain adalah turunan kan ya? Turunan dari R terhadap T. Atau kita tuliskan boleh R aksen T. Ya. Jadi turunan kurva, ya, turunan dari kurva ini di satu titik di sini. Nah, misalnya ada titik P lah ya. Oke, ya. Maka gradien garis singgung adalah ini, ya. Dan ini ya dapat kita ungkapkan, dapat kenyataan tidak lain sebagai vektor arah dari ya, jadi R aksen T itu tidak lain adalah boleh kita jadikan sebagai vektor arah dari garis singgung ya. Oke ya, vektor arah dari garis singgung. Karena itu maka kalau misalnya ada sebuah titik sebarang di sini, misalkan ada titik Q di sini, ya, atau titik Q, maka vektor PQ itu pasti akan searah dengan vektor ini ya, vektor R aksen T, ya. Jadi kita bisa dapatkan kalau begitu bahwa persamaan parametrik garis singgung ya, persamaan parametrik garis singgung pada kurva di titik P ya, berarti katakan kita ungkapkan dengan parameter dengan Q lah. Q.
Nah, parameternya kita ganti bukan T lagi, karena T adalah parameter untuk yang kurva ini ya. Kan parameternya adalah omega lah misalnya gitu ya. Maka sama saja dengan vektor P ini kan ya, vektor P ini ya, atau Q di P lah ya, Q di P atau Q di 0 gitu ya, kita ganti ini jadi Q0 ditambah dengan parameter omega dikalikan dengan vektor arahnya, yakni R aksen T. Oke, kita lihat contohnya, berarti contoh yang kedua ya, contoh 2 dalam video ini ya. Misalnya kita punya soal ya, soalnya tentukan persamaan parametrik garis singgung pada elips yang diungkapkan oleh 1/4x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 di titik P akar 2, setengah akar 2. Oke. Langkah pertama ya, ini kan sebenarnya kita mendapatkan persamaan garis singgung ya. Kita dapatkan dulu vektor arahnya ya. Untuk garis vektor arahnya tidak lain apa? Tidak lain adalah turunannya kan ya. Turunannya, yakni R aksen T. Nah, namun kita harus tahu dulu apa? Harus tahu dulu persamaan parametrik dari apa? Dari kurvanya dulu, ya. Oke, ya. Persamaan parametrik dari kurva ini, ya. Oke, jadi sebelum mendapatkan vektor arah, kita dapatkan dulu persamaan parametriknya, ya. Oke, kita dapatkan persamaan parametrik elips, ya. Nah, coba cek di video sebelumnya ya, ini sudah saya berikan ya, bahwa ini kan persamaan ini ya, ini sama dengan X per 2 kuadrat ya, X kuadrat per 2 kuadrat, per 4, sorry lah ya, kan. Ya, atau ya betul per 2 kuadrat lah ya, ditambah dengan Y kuadrat per, kita manipulasi jadi satu apa? 1 kuadrat sama dengan apa? 1. Maka kita pilih bahwa persamaan parameter dengan memilih X sama dengan apa? Ini kan 2 nih, berarti 2 cos ya. 2 cos T. Kemudian Y-nya adalah, Y-nya 1 kan ya? 1, ini adalah sin T. Sehingga kita dapatkan bahwa persamaan parametriknya berarti adalah 2 cos T sin T. Ini boleh saja misalkan di sini pakai suatu konstanta omega misalkan boleh saja ya, tapi kita gabung saja lah ke sini ya. Kita ambil konstantanya 1 biar mudah. Kemudian kita dapatkan, berarti dari sini kita bisa dapatkan vektor arah ya. Vektor arah garis. Ya ini apa? R aksen T. Turunan dari ini. Turunan dari 2 cos T apa? Min 2 sin T kan ya? Min 2 sin T. Turunan dari sini adalah cos ya. Berarti cos T. Ini vektor arahnya. Oke.
kita dapatkan berarti dari situ persamaan garis singgungnya ya, persamaan garis singgung berarti ini ya, Q omega ya, Q omega sama dengan Q0, kita tuliskan dulu ya rumusnya, Q0 plus omega dikalikan dengan R0 ya. Sorry, R aksen maksudnya, bukan R0 ya. R aksen T. Nah, ini kan sebenarnya tidak lain, Q0 itu kan tadi mengganti dari ini ya, kalau kita lihat dari gambar nih. Titik ini kan ya, sama saja kenapa nih? RT sebenarnya ya, RT ya. Di saya tuliskan saja ini berarti RT ya. Plus omega kali omega dikali R aksen T. RT-nya berarti tadi ya udah kita 2 cos T ya. Atau Q omega, RT-nya adalah 2 cos T, koma sin T, ditambah dengan omega dikali R aksennya, turunannya ya. Berarti tadi kan 2 sin T ya, koma cos T. Yang diinginkan pada di titik P ya, di titik P. P-nya adalah akar 2, koma setengah akar 2. Ini kan berarti apa? Berarti X-nya adalah, ini tidak lain X ya. Ini adalah apa? Y. Ya, X-nya akar 2, Y-nya adalah setengah akar 2. X itu kan tadi 2 cos T ya. 2 cos T. Kalau 2 cos sama dengan akar 2, berarti cos T-nya berapa? Cos T-nya berarti akar 2 per 2. Kemudian Y-nya adalah sin T. Sin T sama dengan apa? Sama dengan setengah akar 2. Maka kita dapatkan dari sini Q omega 2 cos T. Nah, udah tahu 2 cos T berapa nih? Akar 2 ya langsung ya. Jadi ini akar 2, koma sin T-nya adalah setengah akar 2, ditambah dengan omega dikali min 2 kali setengah akar 2. Berarti min akar 2 ini. Min akar 2 ya. Koma cos T. Cos T-nya akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Sehingga dapatlah ini Q persamaan garis gradien garis seminya akar 2 dengan ini tambahkan. Berarti akar 2 dikurangi akar 2 omega atau omega akar 2 lah kita tuliskan ya. Omega akar 2 koma ini setengah akar 2 ditambah dengan omega kali setengah akar 2. Atau kita katakan akar 2 yang boleh kita keluarkan. Akar 2 dalam kurung, ini berarti 1 dikurangi omega. Ini berarti tinggal apa nih? Setengah ya. Setengah ditambah setengah omega. Jadi setengah ditambah dengan setengah omega. Oke.
Ini adalah persamaan parametrik dari garis singgung pada kurva. Baik, sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.